Di awal cerita film, diperlihatkan mahasiswi dan 2 orang dosennya yang akan pergi ke sebuah desa. Di tengah perjalanan, mereka kehabisan bensin, lalu datang mobil yang lainnya yang menolong mereka dan memberikan bensin. Dan cerita pun berlanjut, mereka diajak ke desa yang mereka mau mengadakan penelitian. Dan di desa itu adalah namanya Desa Yasaka. Dan mereka bertemu kepala desa yang bernama Amano dan anaknya juga yang bernama Takahiko. Lalu desa itu mengadakan upacara penyambutan untuk mereka. Upacara ini disebut upacara potong kaki, karena setiap ada wanita datang ke desa ini selalu diadakan upacara. Dan lalu mereka diajak makan bersama sambil mabuk ciu. Mabuk terus, mantap. Tapi salah satu mahasiswi yang bernama Takagi, yaitu si Nenglis ini, curiga dengan masakannya. Tapi penduduk di situ itu bilang itu adalah daging beruang. Dan Takagi lalu pergi ke toilet, tapi dia kaget ada tukang potong, ya, tukang jagal, dan itu bernama Isuke. Dan dia sedang memegang kampak dan banyak berdarah, dan dia pun kaget dan dia pun langsung ingin mandi. Dan Takagi lalu membuka semua pakaiannya. Si Nenglis ini pasti di blur ya, kalian ngarep ditampilkan ngayal. Tapi ia kaget ada yang datang, dan itu adalah Isuke. Dan Isuke ini membawakan anduk untuknya, dan dia pun mandi. Kalau gue ceritain ya, pokoknya saat dia mandi kalian pasti pengen ikutan, tapi gak mungkin juga. Dan cerita mau berlanjut, bapak dosen yang bernama Ashihara dan ibu dosen yang bernama Kagosaka sedang asik berduaan di kamar. Mereka sedang mengobrol dan rupanya Kagosaka, ibu dosen ini, ingin meminta mantap-mantap. Dan akhirnya Ashihara pun menggenjotnya. Au, au, au. Sangat semi. Sangat semi. Dan cerita pun berlanjut, kepala desa Amano dan warga sedang melakukan diskusi dan rapat negara. Dan mereka bilang sudah tidak tahan, ingin merasakan betapa enaknya melewati hutan dan gunung yang empuk itu. Ada yang tahu apa artinya itu? Pokoknya itulah. Tapi kepala desa itu bilang jangan sekarang, karena anaknya Takahiko belum memilih salah satu wanita itu untuk jadi istrinya. Cerita pun berlanjut, Takagi terbangun di malam hari dan melihat teman-temannya yang sudah tidak ada. Mungkin diculik alien, gak tahu juga. Dan dia pun mencarinya, tapi malah bertemu tukang jagal lagi, yaitu Isuke. Dan si tukang potong, yaitu tukang jagal ini, dan Takagi bertanya apa dia melihat teman-temanku. Dan tapi Isuke malah menunjukkan kepala teman-temannya. Serem juga cuy. Takagi yang takut malah berlari, dan dia malah masuk ke ruangan yang di situ ada kepala desa itu dan warga yang sedang makan daging temannya, kanibal ya. Tapi dan dia kaget, ternyata itu hanyalah mimpi, bukan mimpi yang indah ya. Mendingan mimpinya sama gua basah. Dan cerita mau berlanjut, pagi harinya para mahasiswa dan dosen pergi ke sebuah kuil. Tapi 2 mahasiswi yaitu Sagiri dan Hina kecapean dan ingin istirahat. Lalu datang 2 warga yang menghampiri mereka berdua, dan salah satu mahasiswa itu bertanya apa di sini ada Alpha Mini, dan warga pun menjawab ada. Dan mereka pun mengantar warga itu untuk pergi ke Alpha Mini. Di tengah-tengah perjalanan, 2 mahasiswa ini mulai curiga, dan warga ini bukan orang baik. Ya iyalah, di tengah hutan mana ada Alpha Mini, ngarang lu. Dan cerita berlanjut, yang lainnya sudah berada di kuil, dan Pak dosen Ashihara dan Pak dosen yang bernama Ashihara melihat buku dan mengambilnya. Dan mereka dihampiri pengurus kuil itu, dan pengurus kuil itu bilang kalian harus pergi karena tempat ini sudah tidak aman. Dan cerita berlanjut, di tempat lain 2 mahasiswi ini sedang diseret ke gubuk Alpha Midi. Ternyata itu bukan Alpha Midi, ternyata itu adalah gubuk untuk mereka. Dan mahasiswa ini mau diajak mantap-mantap, dan
salah satu sudah pasrah dan yang satunya memukul satu warga dan memukul satu warga itu dan mau kabur. Dan ketika mereka berusaha untuk kabur, datanglah pria bertopeng dan lalu membunuh salah satu warga itu dengan kampaknya, kayak mau ngampak kayu ya, kayak kampak. Tapi yang satu berhasil lolos, tapi yang satunya yaitu Hina ketakutan dan lari, dan dia masuk ke hutan, dan sedangkan Sagiri selamat. Dan ternyata pria bertopeng itu adalah Isuke, tukang jagal. Dan cerita pun berlanjut, Hina bertemu di tengah hutan dengan orang yang pakai topeng lagi, dan dia langsung dibunuh oleh orang yang pakai topeng itu, bukannya diselamatkan. Dan cerita pun berlanjut, Pak dosen dan Bu dosen sedang membaca buku yang diambil dari kuil tersebut. Dan Pak dosen Asyara bilang bahwa 600 tahun yang lalu desa ini terisolasi dari dunia, dan bayi perempuan yang lahir sangat sedikit karena hubungan ingkes. Lalu desa ini mengalami wabah, kelaparan, dan penyakit, dan membuat para wanita itu mati. Dan pada masa lalu ada sepasang kekasih datang ke desa ini. Para warga menganggap itu adalah hadiah dari dewa apa? Enel, petir, bukan, itu Luffy. Dan si laki-laki ini langsung dibunuh dan dimakan dagingnya. Dan ini adalah hadiah dari dewa. Sedangkan si perempuan itu digenjoti rame-rame satu desa. Dasar desa laknat kau. Dan kakinya dipotong. Mereka berharap yang lahir adalah bayi perempuan, tapi selalu bayi laki-laki yang lahir. Lalu mereka mendirikan sebuah kuil dan berharap menghilangkan kutukan itu. Tapi tetap saja yang lahir adalah bayi laki-laki. Dan ketika sedang membahas di buku itu, kepala desa datang dan menanyakan dapat buku itu dari mana, dan langsung mengajak pergi. Dan ketika Asyah berjalan ke tempat yang diajak kepala desa itu, Pak dosen memberikan kunci mobil dan menyuruh Bu dosen dan para muridnya untuk pergi dari sini. Dan lalu Pak dosen menyerang kepala desa itu dan berantem. Dan sedangkan Bu dosen yang akan masuk ke mobil dihadang oleh para warga di situ. Tapi tukang jagal Isuke datang lagi dan membunuh para warga, dan mereka pun berhasil lolos. Dan di perjalanan pulang, Isuke bilang bahwa para warga sudah tahu tempat ini dan mencegat mereka di perbatasan, dan menyarankan untuk jalan-jalan, yaitu lewat hutan. Dan mereka pun pergi melewati hutan. Dan cerita pun tamat, dan kita langsung saja ke part 2-nya yang lebih dahsyat dan yang lebih wow cuy. Dan so mari kita lanjut saja, dan pastinya ada adegan penggenjotan yang lebih gitu ya. Oke, mari kita lanjut. Di awal part 2 film ini, Takagi alias si Nenggelis ini yang baru bangun dari tidurnya. Lalu Takagi pergi keluar untuk melihat temannya, dan tukang potong itu si Isuke lagi nangkep ikan. Dan di sisi lain, para warga terus mencari mereka semua. Dan Takagi yang lainnya sedang melakukan perjalanan keluar dari hutan ini. Tapi di tengah perjalanan mereka terpisah. Dan salah satu mahasiswi yang terpisah malah terjatuh. Dan ketika dia melihat ke belakang, dia kaget, dia salah satu temannya sudah mati. Dan di tempat lain, salah satu mahasiswi dan Isuke bertempur dengan salah satu warga di situ dan berhasil memanah satu mahasiswi itu. Dan mahasiswa yang lain ketakutan dan langsung lari dan malah bertemu pria bertopeng lagi. Dan tanpa basa-basi langsung dibunuh oleh pria bertopeng. Tapi pria bertopeng ini bukanlah Isuke cuy. Dan cerita pun berlanjut bawa ke kepala desa. Dan si Gelis ini tertangkap. Lalu dibawa, dan kepala desa Amano menyuruh warga yang lain untuk membawa Bu dosen Kagosaka. Sedangkan Takagi si Gelis ini dibawa Amano ke kamarnya dan menyuruh Takagi alias si Gelis ini untuk membuka semua pakaiannya. Kalian pasti mau melihatnya, tapi sayang gue sensor. Oke, lanjut. Dan cerita pun berlanjut di tempat lain. Warga membawa Bu dosen, yang dimana
Di tempat itu ada Pak dosen Ashihara yang sudah mati, dan warga pun langsung membuka baju Bu dosen yang bernama Kagosaka dan langsung digengbeng, digenjoti warga. Edan. Isuke si tukang jaga berusaha melepaskan panah yang menancap ke mahasiswi ini, dan panah pun berhasil dilepas. Dan ketika mahasiswi ini tidur, datanglah pria bertopeng yang tadi membunuh teman-temannya, dan ketika mahasiswa ini bangun langsung dibunuh oleh tukang bertopeng itu. Dan Isuke si tukang potong yang mendengar teriakan itu langsung melihatnya, tapi kaget ternyata mahasiswa ini sudah dead. Dan setelah berlanjut di tempat lain, warga sedang asik menggenjoti Bu dosen. Dasar warga laknat. Dan Bu dosen Kagosaka itu dan salah satu warga menunggu sudah tidak sabar untuk menunggu jatahnya digilir ya, kayak gengbeng gitu cuy ya. Dan tiba-tiba Isuke si tukang jagal datang dan membunuh warga itu. Dan Bu dosen Kagosaka yang melihat Pak dosen Ashihara mati sekaligus pacarnya mati merasa sedih, dan dia merasa sudah putus asa karena sudah dimantap-mantap oleh warga desa itu. Dasar warga tidak punya akhlak. Dan memutuskan bunuh diri saja. Dan kepala desa dan anaknya, dan cerita pun berlanjut. Kepala desa dan anaknya sedang asik mengobrol ketika anaknya menuangkan ciu kepada ayahnya itu, dan langsung dipukul oleh Takahiko, yaitu anaknya. Dan anaknya langsung membebaskan Takagi, yaitu si Nenglis ini, untuk cepat pergi. Sebelum pergi, anaknya ini memberikan kalung kepada Takagi. Dan ketika di jalan, Takagi bertemu dengan salah satu warga. Karena warga ini sudah tidak tahan lagi, warga ini ingin menggenjoti Takagi, yaitu si Nenggelis. Waduh, dasar warga laknat lagi. Tapi keburu Isuke si tukang jaga ini datang dan membunuh warga itu dengan kampaknya yang luar biasa. Dan lalu Takagi pergi ke kuil untuk minta bantuan penjaga kuil. Dan Takagi pun diberi minum oleh pengurus kuil itu agar lebih tenang, dan ternyata minuman itu sudah dicampur obat oleh pengurus kuil. Dan Takagi pun pingsan dengan cantik. Ya, yang cantik mah cantik aja itu. Dan cerita pun berlanjut. Sementara di desa, Isuke sedang mengamuk seperti monster dan membantai seluruh warga desa di situ, termasuk kepala desa yang mesum itu yang bernama Amano. Dan mereka berdua pun mati. Dan cerita selanjutnya, sementara di kuil itu, pengurus kuil akan membunuh Takagi untuk tumbal dan persembahan kepada para dewa agar kutukan desa ini hilang. Tapi ketika mau dibunuh, datanglah pria bertopeng ini, tapi ini bukan Isuke, dan membunuh penjaga kuil dengan pedangnya. Lalu pria bertopeng itu membebaskan Takagi dan menyuruhnya untuk cepat pergi sebelum dia berubah pikiran lagi. Dan Takagi pun langsung pergi ke dalam hutan. Ternyata pria bertopeng ini malah mengejarnya dan ingin membunuh si Nenggelis ini. Dan ketika Nenggelis ini mau dibunuh oleh pria bertopeng ini, dia melihat kalung yang diberikan oleh anak kepala desa itu, yaitu Takahiko. Dan dia pun langsung bingung. Dan Nenggelis melihat dia lengah dan langsung melemparkan batu ke pria bertopeng itu yang membuat topengnya terlepas. Dan Takagi si Nenggelis ini kaget melihat pria bertopeng itu adalah ternyata anaknya kepala desa itu, yaitu Takahiko. Dan Takagi pun langsung marah dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" Tapi Takahiko merasa malu sampai-sampai ia tergelincir dan jatuh. Dan pedangnya tertancap di dirinya sendiri. Dan film ini pun tamat.